Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mau bedah cerita yang unik banget. Soal seorang pemain yang perjalanannya itu kayak melintasi dua dunia. Dari puncak sepak bola Eropa sampai ke jantung Asia Tenggara. Ini dia, kisah Emil Audero. Oke, biar kita semua satu frekuensi dulu nih. Kita harus paham dulu sehebat apa sih pemain ini. Jadi Emil Audero ini bukan pemain kaleng-kaleng ya. Dia ini salah satu kiper terbaik di Serie A, liganya Italia, yang kita tahu semua pertahanannya kuat banget. Dan ini bukan cuma omongan doang loh. Datanya ada. Coba deh lihat performanya waktu lawan Genoa. 6 penyelamatan penting, 3 kali sukses motong umpan lambung, dan 17 kali merebut bola kembali. Gila kan? Performa kayak gini nih yang bikin dia masuk tim terbaik Serie A pekan itu. Angka nggak pernah bohong. Nah, talenta sekelas dia jelas nggak mungkin luput dari perhatian. Media olahraga top Italia, La Gazzetta dello Sport, bahkan ngabarin kalau raksasa sekelas Juventus lagi ngincar dia. Kita ngomongin Juventus loh ya. Ini udah level elitnya sepak bola klub. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Pertanyaannya kan, gimana ceritanya seorang kiper yang dilirik Juventus, malah akhirnya pakai seragam merah putih? Nah, untuk jawab itu kita harus mundur sedikit ke belakang. Yuk kita kenalan dari awal. Nama lengkapnya Emil Audero Mulyadi. Dan lihat deh tempat lahirnya, Mataram, Indonesia. Dari sini aja udah kelihatan kan, akar Indonesianya itu kuat banget dari lahir. Hidupnya itu kayak perpaduan dua dunia, guys. Ayahnya, Edi Mulyadi, orang Indonesia. Ibunya, Antonella Audero, dari Italia. Dia lahir di Lombok, tapi tumbuh besarnya di Italia. Jadi dia ini adalah produk dari dua kultur yang beda banget. Dan inilah yang ngebentuk dia jadi kayak sekarang. Dan ini bukan cuma soal data di paspor ya. Ada ikatan emosional yang bener-bener dalam. Emil sendiri pernah bilang, kenangan masa kecilnya di Lombok itu indah banget. Nah, sentuhan personal kayak gini nih yang jadi kunci dari semua cerita ini. Oke, sekarang kita masuk ke turning point-nya. Keputusannya buat menjawab panggilan tanah air. Ini bukan sekedar soal milih timnas loh. Ini sebuah pilihan yang punya dampak besar dan bisa jadi inspirasi buat generasi baru sepak bola Indonesia. Dan prosesnya itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Ada ceritanya sendiri. Dimulai dari PSSI yang ngontak dia, terus sempat ketunda karena cedera bahu, tapi obrolan sama sesama pemain kayak Jay Ides itu kayaknya bener-bener meyakinkan dia. Sampai akhirnya Maret 2025 dia resmi jadi WNI dan siap buat debut. Nah, setelah keputusan besar itu diambil, pertanyaannya, gimana dampaknya di lapangan? Ekspektasi jelas tinggi banget kan? Yuk kita lihat gimana dia menjawab semua itu di laga debutnya yang ditunggu-tunggu. Dan debutnya ini bukan main-main loh, panggungnya itu langsung kualifikasi Piala Dunia. Lawannya Tiongkok di Gelora Bung Karno yang penuh sesak. Coba bayangin tekanannya kayak apa. Terus gimana dia ngadepin tekanan segede itu? Jawabannya, satu angka, 0. Yap, gawangnya bersih. Clean sheet di laga debut sepenting ini, bener-bener luar biasa. Dan performanya itu lebih dari sekedar jaga gawang loh. Lihat deh statistiknya, dia benar-benar aktif, 32 sentuhan bola, umpannya akurat, sapuannya penting. Dia punya andil besar dalam kemenangan 1-0 yang bersejarah buat Indonesia waktu itu. Bahkan, ada satu momen penyelamatan dia di laga itu yang saking krusialnya sampai dapat penghargaan penyelamatan terbaik di PSSI Awards 2026. Ini bukti kalau dia nggak cuma main bagus, tapi juga bikin momen-momen penentu. Dan dengerin deh kata-katanya dia setelah dapat penghargaan itu. Ini ngerangkum semuanya. Ini bukan lagi soal sepak bola aja, tapi soal rasa bangga dan semangat baru buat bela negara. Full circle kan? Oke, ceritanya kan keren banget ya. Terus, what's next? Apa selanjutnya buat Emil? Perjalanannya jelas belum selesai. Dia sekarang punya 2 pekerjaan besar, ambisi di klub dan tugas untuk negara. Dan di level klub, performanya tetap stabil. Musim ini aja udah 8 kali clean sheet di Serie A. Dia lagi ngejar rekor pribadinya, yaitu 11 kali clean sheet dalam satu musim. Ini bukti kalau dia masih ada di puncak permainannya. Masih lapar. Nah, ini semua membawa kita balik lagi ke pertanyaan awal. Dengan performa yang makin gila, baik di klub maupun timnas, gosip itu pasti muncul lagi. Apakah babak selanjutnya dari kisah Emil Audero bakal ditulis di Turin bareng Juventus? Cuma waktu yang bisa jawab. Tapi yang pasti, perjalanan dia ke depan bakal seru banget buat kita ikutin.